Mungkin saat ini kamu merasa tertinggal, melihat orang lain lebih dulu mencapai impian mereka. Tetapi ingatlah, setiap perjalanan memiliki ritme yang berbeda. Apa yang tampak sebagai keterlambatan, bisa jadi adalah proses penyempurnaan, agar ketika waktumu tiba, kamu benar-benar siap menerima keberlimpahan yang telah disiapkan untukmu. Saat menghadapi cobaan, kita seringkali merasa sendirian. Namun, sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang senantiasa mengiringi langkah kita, menguatkan kita di saat-saat sulit, dan memberikan kita keberanian untuk tetap melangkah. Perjuangan yang tampak berat seringkali menjadi jalan untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Setiap kesulitan membentuk karakter kita, mengajarkan kita kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Inilah yang membuat kemenangan kita nanti terasa jauh lebih bermakna. Jadi, jika saat ini kamu masih berada dalam perjalanan menuju impianmu, jangan menyerah. Jangan biarkan rasa ragu mengalahkan keyakinanmu. Apa yang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun itu, adalah bagian dari perjalanan menuju keberlimpahan yang telah disiapkan untukmu. Percayalah bahwa semua upaya dan pengorbananmu akan dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. April ini adalah momen untuk menyadari bahwa kamu tidak sedang berjalan tanpa arah. Kamu sedang menuju kemenanganmu. Bagian 3. Tanda-tanda bahwa keberlimpahan sedang menghampirimu. Bagaimana kita tahu bahwa keberlimpahan sedang mendekati kita? Berikut adalah beberapa tanda yang bisa kita sadari. 1. Kamu merasakan kedamaian dalam diri. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang meskipun tantangan masih ada, itu adalah pertanda bahwa energi keberlimpahan mulai mengalir dalam hidupmu. Kedamaian adalah indikator bahwa kamu sudah selaras dengan energi positif semesta, dan ini membuka jalan bagi berbagai berkat untuk datang dalam hidupmu. Ketika hati dan pikiran berada dalam keadaan damai, kita menjadi lebih terbuka untuk menerima segala bentuk keberlimpahan yang diberikan oleh Ilahi. 2. Kamu mendapatkan peluang yang tidak terduga. Jika tiba-tiba kamu mendapatkan kesempatan baru, baik dalam karier, bisnis, atau hubungan, itu adalah bentuk keberlimpahan yang mulai muncul. Peluang bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti tawaran pekerjaan baru, proyek yang menguntungkan, atau bahkan bertemu dengan seseorang yang dapat membawa perubahan besar dalam hidupmu. Hal ini menandakan bahwa energi yang kamu pancarkan telah menarik keberlimpahan, dan bahwa usaha serta kerja kerasmu mulai membuahkan hasil nyata. Ketiga, kamu bertemu dengan orang-orang yang mendukungmu. Ketika kamu mulai dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mendukungmu, itu adalah tanda bahwa energi keberlimpahan sedang membimbingmu ke arah yang lebih baik. Kehadiran orang-orang positif dalam hidupmu adalah bukti bahwa kamu telah menarik frekuensi yang selaras dengan pertumbuhan dan kesuksesan. Perhatikan, apakah dalam beberapa waktu terakhir kamu lebih sering bertemu dengan mentor, teman sejati, atau komunitas yang benar-benar ingin melihatmu berkembang? Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari aliran keberlimpahan yang sedang menghampirimu. 4. Hati dan pikiranmu lebih terbuka. Jika kamu mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan lebih positif, maka kamu telah memasuki fase keberlimpahan yang sesungguhnya. Ketika seseorang memiliki pikiran yang lebih terbuka, ia lebih mudah menerima ide baru, peluang, dan pengalaman yang dapat mengubah hidupnya. Terkadang, keberlimpahan tidak selalu datang dalam bentuk uang atau materi, tetapi dalam bentuk wawasan dan kebijaksanaan yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan pemikiran yang lebih terbuka, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Bagian 4. Cara merayakan dan mensyukuri keberlimpahan. Keberlimpahan yang sejati bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang bagaimana kita merayakannya dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Salah satu cara terbaik untuk merayakan keberlimpahan adalah dengan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah yang patut disyukuri. Dengan kesadaran ini, kita tidak hanya melihat hasil dari usaha kita sendiri, tetapi juga menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang turut berperan dalam perjalanan kita. Selain itu, keberlimpahan yang dirayakan dengan penuh syukur akan melipat gandakan kebahagiaan yang kita rasakan
Ketika kita bersyukur, kita mengundang lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Hal ini bisa diwujudkan dalam bentuk tindakan sederhana, seperti menulis jurnal rasa syukur setiap hari, berbicara dengan diri sendiri secara positif, atau bahkan sekadar tersenyum lebih sering sebagai tanda kebahagiaan dan rasa cukup dalam hidup. Berbagi dengan orang lain juga merupakan cara yang luar biasa untuk merayakan keberlimpahan. Keberlimpahan sejati tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkah bagi mereka yang ada di sekitar kita. Memberi dalam bentuk materi, waktu, atau sekadar perhatian kepada orang lain akan memperkaya hidup kita lebih dari sekadar harta benda. Ketika kita berbagi, kita sedang menciptakan lingkaran keberlimpahan yang terus berputar dan kembali kepada kita dengan cara yang lebih besar. Terakhir, merayakan keberlimpahan juga berarti menjaga keseimbangan dalam hidup. Jangan sampai keberlimpahan yang kita terima membuat kita kehilangan arah atau menjadi serakah. Gunakan apa yang kita miliki dengan bijaksana, nikmati hasil dari kerja keras dengan penuh tanggung jawab, dan tetap jalani hidup dengan kerendahan hati. Dengan cara ini, keberlimpahan yang kita dapatkan tidak hanya sementara, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang terus berkembang. Bagian 5. Menjaga energi keberlimpahan dalam hidup. Keberlimpahan bukanlah sesuatu yang datang sekali lalu pergi begitu saja. Kita bisa terus menjaganya dengan beberapa cara. Pertama, menjaga energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran kita memiliki kekuatan besar dalam menarik keberlimpahan. Jika kita terus berpikir positif, bersyukur, dan percaya pada hal-hal baik, maka kita akan terus berada dalam arus keberlimpahan. Sebaliknya, jika kita dipenuhi dengan rasa takut, cemas, atau selalu mengeluh, energi keberlimpahan bisa menjauh. Oleh karena itu, kita harus melatih diri untuk selalu fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan dan ketenangan batin. Kedua, membangun keseimbangan antara memberi dan menerima. Keberlimpahan bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi kepada sesama. Semakin banyak kita berbagi dengan hati yang tulus, semakin besar arus keberlimpahan yang akan kembali kepada kita. Ini bisa berupa berbagi ilmu, membantu orang lain, atau sekadar memberikan senyuman dan kata-kata yang menguatkan. Ketiga, membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan lingkungan. Hubungan yang positif dengan diri sendiri berarti menerima diri kita apa adanya, tidak terlalu keras pada diri sendiri, dan selalu menghargai setiap langkah yang telah kita lalui. Sementara itu, hubungan yang baik dengan lingkungan berarti kita mampu menciptakan kedamaian di sekitar kita, berinteraksi dengan orang-orang yang membawa energi positif, serta menjauhi lingkungan yang penuh dengan toksisitas dan negativitas. Keempat, mempercayai proses ilahi dan selalu berdoa. Tidak semua hal terjadi dengan cepat, tetapi setiap hal memiliki waktunya sendiri. Terkadang, keberlimpahan yang kita harapkan belum datang bukan karena kita tidak layak, tetapi karena semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Dengan selalu berserah diri dan percaya pada proses ilahi, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu akan datang pada saat yang tepat. Bulan April bukan sekadar pergantian bulan di kalender. Ia adalah simbol perayaan kemenangan atas semua perjalanan yang telah kita lalui. Ini adalah bulan yang dipenuhi dengan hadiah dari ilahi, sebuah pengingat bahwa setiap usaha kita tidak pernah sia-sia. Setiap keberlimpahan yang datang dalam hidup kita adalah bentuk kasih dan perhatian dari semesta. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya menerimanya dengan penuh rasa syukur, tetapi juga menggunakannya dengan bijaksana. Keberlimpahan bukan hanya tentang memiliki lebih banyak, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Jangan pernah meragukan bahwa kamu layak untuk menerima semua kebaikan yang hadir dalam hidupmu. Apa yang telah kamu perjuangkan dengan susah payah bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ketika kamu menjalani hidup dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan keyakinan, maka keberlimpahan akan selalu mengalir tanpa henti dalam hidupmu. Jadilah pribadi yang terus bertumbuh, terus berbagi, dan terus percaya bahwa kehidupan